Pak Marno, ini adalah Mas Imam. Nanti tolong wawancarai kiat-kiat menjadi pengusaha sukses. Asik. Ya, kami tunggu. Tapi kalau siswa mau guru mau demo ke sekolah di dalam sekolah tidak apa-apa. Jadi silakan mereka mau demo, silakan. Saya diduga melakukan korupsi 16 miliar. Mereka mengadakan aksi demo. Itu bermula dari oknum-oknum guru yang ada di dalamnya. Ini saya buka saja. Anak istri saya yang telepon saya. Nangis. Pak Nabi. Ya, siap. Kapan ngajak guru siswa demo lagi? Sebenarnya tidak boleh. Oh, tidak boleh ya? Di dalam peraturan Presiden atau PP 94 tahun 2021. Kepala sekolah tidak boleh mengajak guru atau siswa untuk demo. Jangan. Terserah. Jangan. Jangan. Oh, artinya belum ada rencana lagi, Pak? Nah, kita kan tujuan kita sebagai pendidik. Bagaimana pendidik ini menghasilkan anak-anak didik yang hebat. Anak-anak didik yang berkarakter. Anak-anak yang menjadi harapan bangsa, harapan orang tua. Itu tujuan kita pendidik. Jadi kalau ngajak demo itu salah. Salah ya? Salah. Tapi kemarin ngapa ikut pegang tua, Pak? Itu harga diri. Kemarin tuh bukan mega, sedikit ngangkat. Oh, ngangkat. Itu kenapa itu? Kita ada harga diri Pak Nabi, ada apa gitu? Pada saat itu saya bagaimana? Diduga melakukan korupsi 16 miliar selama 5 tahun di SMK 3. Bagi, Pak? Mau ya? Ini bendahara. Pak Jai, bagi Pak Jai. Oke, lanjut. Nah, jadi ada beberapa surat mengarahkan ke SMK 3. Surat tentang dugaan. Oke. Aktor demo di depan Polda itu menghubungi saya, nyuruh saya nemuin ke kantornya. Silaturahmi kali ya? Ya, sekira kompromi kan. Ya. Dari situ malam itu nyuruh saya, kalau itu besok. Sehingga saya melalui ada beberapa teman. Saya bilang nggak mungkin saya datang. Hanya mendesak, saya hubungi, masih sudah selesai. Clear. Jadi silakan mereka mau demo, silakan, nggak apa-apa. Nah, pada tanggal 14 Januari 2025 mereka mengadakan aksi demo. Nah, itu bermula dari oknum-oknum guru yang ada di dalamnya. Ini saya buka saja. Dari intern, dari guru sendiri. Ya. Karena guru yang selama ini di kepala sekolah saya lepaskan jadi guru biasa. Dari wakil jadi guru biasa. Nah, inilah oknum-oknum inilah melapor ke ini manusianya. Ini sudah saya interogasi melalui teman-teman. Sudah mengakui. Ada data-data dari sekolah ini diserahkan kepada yang di rumah makan. Inilah yang menyerahkan data ke Palembang. Mengajak teman demo depan Polda. Kami pergi malam itu. Pada malam itu kami berangkat ke sana dan kita berada di PMP apa Pak Raden? PMP Pak Raden depan Polda. Ya. Kita lihat mereka demo depan Polda. Mereka demo. Pas hari demonya? Ya, hari demo. Kita lihat dari belakang. Ada di depan. Sedikit jadi peserta demo juga. Apa namanya? Susupan ya? Susup. Lu pakai-pakai. Dah sampai jam 10, setengah 11 mereka selesai, kami bubar. Makan pempek sudah itu kami bubar. Mengatur strategi. Iya. Berpikir. Sore-sore ada di TikTok. Saya. Kalau SMK medsos lah ya. Medsos ya di TikTok. Pokoknya banyak berita-berita saya. Anak istri saya yang telepon saya. Nangis. Kenapa nangis? Ya karena saya dituduh korupsi tadi oleh di TikTok itu kan anak. Karena mental berarti, Pak? Mental. Jadi down anak, menantu, masuk keluarga dari mana-mana telepon saya. Jadi pada tanggal 21 Januari kita lawan. Saya pergi ke Palembang,
Ngajak dulur-dulurku yang dari Palembang, itu nang Palembang. Iya. Sak besar di Palembang. Siapa takut ya? Jauh tak? Iya. Yang penting kita menang. Benar. Jadi, karena saya adakan balas aksi. Jadi aksi tandingan ya? Tandingan. Aksi tandingan. Hingga banyak orang tidak senang dengan saya. Iya. Begitu saya ngadakan aksi itu. Lihat di TikTok, kan ada beberapa mereka sampai demo lagi, besoknya ke demo lagi, minta copot saya sama SMK, kepala SMA 5, Pak Ismakun. Jadi saya katakan sih sudah harga diri. Kalau sudah harga diri, jabatan apa? Arti sebuah jabatan. Justru saya di SMK 3 ini sedih. Sedihnya di mana? Ya karena saya masuk ke sini ingin berbuat dari mana? Hancur sekolahnya. Hancurnya? Disiplin guru. Apa nama sarana prasarana? Kurang memadai atau Tidak berjalan sama sekali. Disiplin siswa di pembiaran. Kalau begitu pada tanggal 1 Desember 2021 saya masuk sini, bingung mau berbuat dari mana. mendobraknya itu ya? Ya, mendobrak. Saya mulai dari depan, buat WC, bangun halaman depannya supaya cantik. Karena wajah depan. Iya. Kalau wajahnya cantik, dikit orang nggak tahu lah, nggak tahu di dalamnya. Harus benar-benar depan harus cantik Iya, dulu. penampilan dulu. Penampilan dulu. Waktu saya banyak melakukan perolingan terhadap staf yang kira-kira tidak konsisten, tidak komitmen, saya buang, jadikan guru biasa. Mungkin saya dianggap keras. Karena saya ingin maju. Karena saya punya cita-cita, pendidikan itu kan harus melahirkan anak-anak didik yang kompeten tadi. Benar. Mulai tahun 22 tuh saya gembreng jadikan bagaimana sekolah ini menjadi sekolah pusat keunggulan. Alhamdulillah sampai sekarang SMK 3 tahun berturut-turut menjadi sekolah pusat keunggulan. 3 tahun berturut? Iya. Mulai? Tahun 2022, 2023, 2024. Unggulan dalam Pusat keunggulan. Jadi di Sumselnya ada namanya, di Indonesia ada nama sekolah kejuruan itu yang mengejar impian yang nama sekolah-sekolah pusat keunggulan. yang SMK hebat itu ya? Iya. SMK PIK namanya. Di Oku hanya 2. SMK 3 dan SMK 2 Oku. Yang lainnya belum ada. Di Sumsel hanya 32 sekolah. Itu ada sertifikasinya atau Ada. Ada. Untungnya apa itu? Untungnya kita bisa mengembangkan sekolah. Kita kerjasama dengan kita dapat bantuan setiap lebih kurang 400 juta dari Direktorat SMK untuk mengembangkan apa kita. Termasuk kerjasama membudayakan bahasa Jepang. Ada sudah? Sudah pelatihan anak-anak selama 3 bulan. Itu salah satu keuntungan dari SMK PIK. SMKPK Ya, Sekolah Pusat Keunggulan. Kita dibimbing oleh Universitas Gajah Mada selama 2 tahun, 2022-2023. itu kan Bapak Garut. Nah itu berkat tangan besi. Diobrak abrik itu kan. Tapi itu murni untuk mutu pendidikan, Pak. Iya, Bukan karena ini. Nah, Seneng ya. saya diwawancara, Pak. Pertama saya pernah dibuang, dilempar karena begitu wawancara, dibuang. Saya protes ke direktorat SMK. Kenapa ya, Bu? Dipanggil lagi, wawancara. Saya bilang sekolah ini sudah hampir 40 tahun berdiri. STEM ini? Iya. Pindah ke sini tahun 89. Jadi guru? Iya, saya waktu itu masih di tata usaha. Oh, di TU. Saya ini dari TU, dari tukang urut. Jadi jalan. Kalau Pak Jadi balik dari guru dia pengen jadi TU. Bermasalah mungkin? Apa prestasi? Nah, dia ada. Senjata makin 2. Saya dari kepala sekolah yang pertama sampai kepala sekolah yang 8 berada di sini. Jadi panap yang keberapa? Yang ke-10. Yang ke-10. Jadi saya berada di sekolah ini dari yang pertama, Pak Dr. Adesina Utama sampai Pak Joni Piripanha. Jadi saya tahu sejarah sekolah ini. Pasang surutnya sekolah ini saya tahu. Pada era siapa ini bagus, nah pada era ini, nah kira-kira begini. Lah khatam itu, Pak. Hatem. Itulah makanya saya begitu miris ya melihat kepala sekolah itu jangan lama-lama lah. Paling lama 5 tahun lah di satu periode sudah di rolling ke tempat lain. Akibat dampak dari kepala sekolah yang terlalu lama itu, ya inilah kadang-kadang kepala sekolah yang tidak peduli. Terlalu nyaman. Iya. Kalau sudah 4 tahun seperti saya kan sudah masuk tahun keempat. Benar kan? Jadi daya upaya sudah saya Curahkan ya. curahkan pemikiran. Memang mungkin saya ini agak dikenal keras. Kan. Ya, memang kadang perlu kok. Memang pun kadang-kadang pemimpin itu kadang-kadang dia sebagai hakim, Benar. sebagai polisi. Tapi sekarang kadang dia harus jadi kiai. Jadi Ini sepertinya Bu Beci. Beci kan? Baju kuku. Yang hari Jumat bayar. Saya ini Pak Imam,
tiap hari keliling. Pukul 6:30, guru belum datang, siswa saya sudah tahu WC yang tidak bersih. Sampah dari mana. Tapi kan ada petugas kebersihan, Pak. Ya itu kita harus ini. Tugas bersih sudah tuh kita harus cek. Besoknya harus kita cek. Ingat pas kita lamu yang pertama itu kan Pak Dis itu kan Iya. toilet dulu diperiksa. Iya, situ. Amin toilet bersih yang lain memungkinkan itu. Itu tiap hari, Pak. Iya. Jadi tugas kepala sekolah yang kontrol toilet itu lah berarti. Nah, kebersihan. Kebersihan. Di mana kaca yang pecah, di mana kelas yang lobong saya hafal. Di mana tempat anak yang minggat, saya hafal. Memang ada tempat minggat. Banyak. Terus mama nanti pasti biar minggat. Antisipasi ya kita kerahkan guru-guru ini. Sudah tidak minggat. Kan ini salah satu sering saya videokan. Kan ada CCTV, Pak. Iya, tapi ya yang tidak terpantau CCTV ini CCTV pengganti. Oh. Cerdas juga Pak Napi. Termasuk pangkalan-pangkalan anak-anak nongkrong saya hafal di Batu Raja anak SMK 3. Aku banyak baca buku, Pak Imam. Pertama di salah satu presiden top di dunia, Abraham Lincoln. Apa yang dapat saya sumbangkan terhadap negara ini? Jangan harap negara sumbang. Apa ditanya ya? Iya. Tapi yang diberikan ya. Yang diberikan ke negara. Kesannya kan seperti munafik gitu. Tapi itu kenyataannya. Kita kan sudah alhamdulillah bersyukur. Kita sudah digaji tiap bulan. Negara tidak pernah jadi pengkhianat. Iya. Dengan gaji, dengan sertifikasi. Aku alhamdulillah sertifikasi 3 anakku sarjana. Dia bisa S2-nya di Universitas Indonesia. Jadi kita bersyukur. Nggak pernah macam-macam. Dana bos itu bukan hak kepala sekolah. Ya. Ini yang salah kaprah. Dana bos, dana PSP itu untuk kebutuhan sekolah. Dari guru-guru yang non ASN PDKK, honor, TU yang honor, sarana prasarana, kegiatan ekstrakurikuler, guru tamu. Kita Pak Imam mau jadi penjara kita bayar. Oh siap. Jadi di sini ada dana ya Pak Imam. Non tunai. Karena jadi baru lah. Jurnalis. Ya, jurnalis. Misal mau didik anak-anak jurnalis, Ya. misalnya 2 hari. Standar nasional berapa saat per jam? Kita bayar. Yang 3 juta lah. Dan yang linding. Kita lihat aja di peraturan Kepres nomor 33. 300. Kepres biar kita ini terbuka. Iya, iya. Sama dengan guru-guru. Nah, kamu kegiatan mau seminggu, mau sebulan, ini standar kita pun. Benar, benar. Tapi kalau kita sama-sama kegiatan tidak dapat apa-apa. Silakan guru-guru berinovasi, berkreasi, berdedikasi untuk sekolah itu. Nah, hebatnya seorang guru akan menghasilkan siswa yang hebat. Nah. Itulah makanya naluri saya tetap guru, bukan kepala sekolah. Ya. Leader ya. Bukan seorang bos tanda kutip kan. Itulah makanya aku berada di tengah-tengah siswa. Itulah makanya siswa panas-panas, saya panas-panas. Enggak, saya diam asli. Anak-anak kan berjemur, saya jemur. Sama-sama berjemur. Sama-sama berjemur. Bukan siswa dijemur, kepala sekolah di ruangan. Itu salah. Nah, situ. Anak-anak saya ajak. Saya duluan mungut sampah. Ya. Biasa. Saya lihat cek WC saya yang bersih WC. Baru kita dorong anak. Karena disitulah sebagai guru dituntut keteladanan. Kalau semua sudah elemen yang nyaman merasa jiwa guru, bangsanya aman lah. Ya. Ini kan kadang-kadang banyak pelarian. Jadilah, jadilah yang itu yang merusak. Jadilah jadi guru. Seharusnya? Alhamdulillah. Syukuri. Ya. Bukan jadilah, tapi bukan jadilah, tapi alhamdulillah. Oh, ini profesi saya yang dikasih oleh Allah untuk kehidupan anak, istri, keluarga. Tuh. Yang profesi mulia guru. Iya. Lalu makanya saya tidak banyak macam-macam. Semacam lah. Semacam lah. Nak cari mobil. Jika mobil. Tidak punya. Banyak mobil beliau. Tapi di dealer. Di dealer. Asal mau bagaimana, mana yang bisa kosong. Ya. Pakai. Travel artinya. Hebat malah ada supirnya. Iya, bos nian. Disupiri, makan, tetap makan. Saya ingin meninggalkan kenangan. Ya. Karena saya ini tinggal 20 bulan lagi. Pensiun. Sudah masuk usia 59. Jadi rencana pensiun sini, Pak? Belum tahu. Belum tahu. Karena anak-anak jauh semua. 2 di Jakarta, 1 di Batam. Terus jadi tinggal sama ibu, sama ibu. Oh, pertama awal ketemu lah ya. Kan berdua gitu kan. Kembali berdua lagi. Pengantin lawas. Oh,
Terus rencana nanti kalau pensiun di sini lah Pak atau ikut anak? Insya Allah saya di sini lah. Hmm. Mungkin hanya sekali-sekali ya, Iya. mengunjungi cucu. Mm-mm. Sudah Balik bercucu, ke Morogoro, Pak. Hah? Ada balik ke Morogoro. Sudah tidak ada rumah lagi. Jual. Tidak ada dijual, dirobohkan. Tidak ada yang mau nunggu. Jadi Oh, dideportasi. Lama tinggal ke dusun. benar. Tahun 81 lari di rusun. Jadi sudah 45 tahun yang lalu. Masa rantau. Masa di rantau berarti beliau nih. Kembali ke ini Pak ya. Ya, Apa namanya itu PSBB kan? Apa namanya kan? SPMB, SPMB ya. STMB ya. Nah, memang dengar kata Pak Jalti benar di STMI di SMK Negeri 3. 3 ini kan benar sekian. Memang itu ternyata nggak benar Pak ya. Tidak benar. Itu kuota sudah terpenuhi Pak ya. Sudah penuh. Sesuai dengan aturan. Sudah tuh. Hmm. Jadi kita melalui Pak Jalur kemarin, Pak jalur ya. ya, jalur domisili, jalur afirmasi atau Prestasi. ekonomi, jalur ekonomi dan prestasi. Nah, 3 jalur Tes ini ya? tidak ada tes. Kita pakai data. Jadi misalnya kalau jalur domisili, kita betul-betul domisili. Tidak ada embel-embel kecuali. Jadi kita jarak 1 kilo, radius 300 Dukur. diukur pakai map, Oh. masuk semua. Dengan standar persentase, itu kan tidak lebih dari domisili itu 10%. 10%. Ya. Jadi selalu kita 576, berarti kita 57 orang 7 orang. untuk jalur domisili. Jadi dengan radius ini. Selanjutnya jalur ekonomi. Ekonomi tidak mampu itu 25%. Jadi 25% itu lebih kurang hampir 150-an. 150-an. Nah, terakhir jalur prestasi 25%. Itu tidak mencukupi kotanya. Karena mungkin yang prestasi banyak lagi ke SMA. Iya. Nah, lagi. Dan itu alhamdulillah kita terima. Jalur ekonomi tidak semuanya kita terima. Tidak ada yang kita tolak. Oh. Makanya itu berkonflik Pak ya. Ya, kita tidak mau cari konflik. Tidak ada tetangga itu kan. Kita berharap dengan kita yang inilah mau kita naikkan derajatnya. Iya. Kita kan sudah tahu pemegang kartu PKH, kartu PIP. Kita berharap anak-anaknya tidak pegang lagi kartu itu, cukuplah orang tuanya. Benar. Kalau maka kita didik di sini bagi yang mau. Yang nggak mau kita lihat yang prosesnya tadi ada 40 sekian tidak naik kelas. Nah, karena kita digembleng kan 1 tahun bagaimana, tahun kedua bagaimana. 40 sekian dan naik kelas Pak. Itu apa kasusnya Pak? Macam-macam. Ada yang malas belajar, ada yang sampai 20-30 hari tidak hadir, ada yang 3 bulan tidak hadir. Ide itu karena apa Pak? Mungkin karena bantu keluar orang tua. Gawe. Malas, penyakit kita kan malas sih. Oh. Malas datang ke sekolah, malas belajar. Dari rumah sekolah. Ada yang sekolah, ada yang tidak sampai. Ya itu. Ya ini tadi kan guru-guru kan punya data. Saya kan setiap hari itu masing-masing mata pelajaran itu di HP ada semua yang tidak hadir. Siswa. Jadi masing-masing guru ngajar di kelas itu langsung masuk di grup kelas, di grup sekolah ini. Yang kelas ini tidak hadir hari ini langsung muncul. Jadi guru-guru SMK 3 nih tahu siswa yang tidak hadir itu. Jadi terbuka ya. Terbuka. Sama dengan PBB itu saya tempel di web, buka SMK 3 langsung bisa di-download siswa yang diterima. Dibuka itu ya. Iya, silakan dibuka. Masyarakat umum bisa melihat siapa-siapa yang diterima. Artinya aman tanpa konflik Pak ya. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada konflik. Dan saya tidak berharap ada konflik kan. Ya. Karena banyak kan di sekolah seberang itu kan konflik karena yang sekitar sekolah tidak terima, sementara jarak itu berapa meter. Alhamdulillah kita terima semua. Ada rapor bagikan. Ada yang Buat sini. Buat sini. Iya, girosin. Ada titipan apa? Hah? Nggak ada titipan. Tidak. Kamu minta tolong aduh. Tapi minta tolong sesuai dengan aturan. Lihat sendiri. Pak, Topong Jingo, silahkan Jingo. Peringkat berapa anak aku? Aduh. Yang minta tolong itu. Kita lihat, kita terbuka. Ya. Begitu kita gunakan CAT tahun ini. Oh, pakai CAT Pak? CAT sama dengan penerimaan pegawai negeri. Oh, jadi jalur tes tak KT Pak ya? Jalur tes ya pakai CAT tadi. Oh, Kita non tunai semua Pak Imam. Saya tidak mau pakai tunai itu. Nanti saya setuju itu. jadi silakan belanja juga pakai Cipla.
Dan buruknya lah. Ya, Jadi lah. dikit aja lah. Banyak yang najur tahun ini. Iya. Iya. Oh. Jadi kalau ada isu-isu duit, mungkin yang najur itu. Hmm. Untunglah aku udah lanjur, Pak. Nanti tajuran. Nah, yang kembali yang 40 sekian tidak lulus itu ada naik kelas itu cak mana, Pak? Kita ada opsi-opsi. Mm-mm. Kalau mereka mau masih tetap belajarnya, kita Tetap terima tetap ya. terima. Kita tidak ada. Jadi misalnya 4 tahun belajar di sini, kita tetap welcome. Jadi yang tidak naik mau ngulang silakan. Mm-mm. Jadi kalau mau pindah keluar ya silakan. Ini baru semester ini B apa memang tahun sebelumnya, Pak? Ya dari tahun-tahun semua tidak Ada juga? ada. Yang berhenti pun banyak karena pindah, karena tidak tahan disiplin. Karena saya jangankan siswa, guru saya ingatkan terus, Pak. Mungkin itu yang katakan arogan tadi. Iya, Roga. Kan saya mengajak. Tahun besi itu. Saya mengajak guru-guru itu bahwa syukuri nikmat Tuhan. Oh, jadi guru itu berat. Kemarin saya ingatkan dengan Bapak Ibu guru, yang namanya kita harus punya data. Kalau jika perlu di guru BP saya ingatkan anak-anak itu lihat grafiknya setiap minggu. Anak-anak ini minggu ini merokok, bagaimana minggu berikutnya? Ini datang lambat, bagaimana minggu? Selama 1 tahun kan kelihatan. Dari sini kan proses kan ingatkan orang tuanya, anak ini sebeli kan seperti itu. Wali kelas kerjasama, kalau masing-masing guru sudah bersinergi sama. Nah, pendidikan. Saya alhamdulillah tahun ini sampai nasional. Apanya itu? Prestasi siswa Dalam bidang lomba keterampilan siswa, keterampilan siswa. ya LKS. Oh. Tahun ini 6 saya kirim, 5 dapat juara tingkat provinsi. Tiap tahun apa zaman Pak Ya. Hanapi, Be? Alhamdulillah daerah saya. Tahun kemarin kita 3 bidang lomba LKS mewakili provinsi Sumsel di Lampung. Yang 2 SN gimana, Pak? Oh, 2 SN kita juara 1 Kabupaten Oku untuk silat. Silat. Ya. Juara 2 untuk silat putri, juara 2 untuk silat laki-laki mewakili Kabupaten Oku untuk dikirim ke provinsi. Iya. Sudah itu, Pak? Sudah, tinggal lomba 3 provinsi, mungkin bulan Juli. Saya beri kebebasan Pak Imam untuk anak-anak SMK 3. Kebebasan yang berinovasi, yang berkreasi, termasuk guru-gurunya saya tantang. Buktikan Bapak Ibu guru punya kemampuan. Jadi tidak jadi kata dalam tempurung. Yang ketempurung ya. Benar. Karena saya ini, maaf bukan saya sombong, saya ini level nasional lah. Anak-anak Wah. saya di Jawa semua. Mantap. Nyambung dikit. Nyambung dikit ya. Nyambung banyak lah. Anak nomor 2 alumni UGM loh. Jadi daerah Jogja itu jangan ditanya lah, daerah Bantul, Klaten dan seterusnya, Solo. Besan saya orang Solo. Ya. Nah, dari jajahan beliau berarti. Aku pikir Universitas Gumawa. Jadi ada Itu. Artinya PSB aman. Iya. Yang tadi siswa yang tidak lulus tidak naik kelas masih diterima di sini ataupun pindah ya. Ataupun pindah. Itu ya ada komunikasi dengan pihak keluarga nggak? Wali kelasnya sudah komunikasi sepanjang tahun dengan orang tuanya. Malah sampai SP3, soal panggilan ketiga. SP1, SP2, SP3. Ada selalu diperpanjang SP khusus lagi. SPK kan? Ya, jadi kan sudah binaan Lebih dari itu ya. lebih dari itu. Saya tidak mudah memberhentikan siswa, Pak. Benar. Tapi kalau sudah naik ke meja saya apapun yang terjadi akan saya hadapi. Itu seorang berkata. Ya. Apapun yang terjadi kalau sudah akan saya hadapi, termasuk jabatan saya taruhkan. Demi kemajuan SMK 3. Walaupun masih dicopot siap. Iya, siap. Apalah sebuah jabatan kalau kita tidak berbuat. Iya. Tunget nih. Apalagi si pejabat tidak berbuat. Terus HP ada tuh. Orang anak buah. Apa kena dekat guru? Enak ngajar itu. Saya Ya. kalau nikmat ngajarin. Tidak paham tapi masih ngajar. Saya ngajar. Guru tidak ada, saya masuk kelas. Tidak mata pelajaran khusus tak kata. Nah, nanti khusus. Tapi temu matematika saya ngajar matematika. Temu bahasa Inggris saya ngajar bahasa Inggris. Temu bahasa Indonesia saya ngajar bahasa. Pokoknya kalau guru malah saya yang masuk. Temu jurnalis, macam manggil kamu. Oh. Kita wawancarai lah anak-anak yang sudah tamat. Ya, kalau misalnya ini kan anak-anak yang saya didik mungkin hampir 20 tahun saya jadi guru. Sudah banyak anak-anak yang hebat,
di kejaksaan itu ada, di polisi Itu ada. itu alumni STM Alumni ini. STM. Oh. Yang pernah saya didik. Tapi pernah jadi jurnalis, Pak? Yang jadi nulis ada. Oh, ada. Ada rombongan si Dodi, rombongan Dori. Widori. Dori. Itu murid saya itu. Oh, dari alumni sini. Iya. Nedor, Tito. yang galangan Tito. STM. Dewan ya. Ya Dewa, Tito. Iya ya. Nah, Tito. Sudah tuh ada Robi Pintergu. Yang pengusaha suksesnya termasuk Alex Xiao, lagi si Marno, anak Marno alumni sini, anaknya juga alumni sini. Masih volunteer. Ya. Si Bahirin alumni sini, anaknya juga alumni sini. Sayang didik anak. Jadi, Bapak anak di kalau oh, jadi Mas Sumarni ternyata sampai alumni STM ya. suruh Pak Mas Marno podcast dengan kamu. Nah, Tidak pernah gagal itu, Pak. udah berani deh, Pak. Sini, Pak. Nah, Mas Marin ditunggu. Nah, perintah kepala sekolah, Pak gurumu. Main-main kamu. Pak Marno, ini adalah Mas Imam. Nanti tolong wawancarai kiat-kiat menjadi pengusaha sukses. Asik. Ya, kami tunggu. Oke, terima kasih banyak, Pak. Waktunya sukses selalu.